Film yang berlatar hutan belantara mengisahkan sosok prajurit Amerika Serikat yang ditembak jatuh, di mana film ini diangkat dari kisah nyata yang berjudul Rescue Down, tentang perjuangan prajurit Amerika Serikat yang bertahan hidup selama bertahun-tahun lamanya di tengah hutan belantara yang terletak di Asia. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana perang berkecamuk di seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali dengan Amerika yang saat itu menginvasi salah satu negara yang berada di Asia, tepatnya di Laos. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film kita awali dengan memperlihatkan sebuah pesawat tempur Amerika yang sedang memporak-porandakan wilayah Laos. Terlihat kapal induk Amerika yang sedang melakukan eskalasi, di mana kapal induk tersebut merupakan tempat armada untuk pesawat tempur mereka sebagai landasan pacu di Laut Samudra Pasifik. Beralih di sebuah ruangan di mana prajurit Amerika Serikat mendapatkan arahan sebelum diberangkatkan ke misi medan pertempuran. Terlihat mereka diputarkan video cara bertahan hidup di hutan belantara. Pada misi kali ini, seorang komandan Angkatan Udara Amerika memilih seorang pilot yang bernama Dieter Dengler. Terlihat ia sangat bahagia karena hal ini adalah misi pertamanya semenjak memasuki militer. Untuk melaksanakan misinya, Dieter Dengler pun ditemani oleh 3 kawanan pilot lainnya yang cukup berpengalaman. Singkat cerita, misi pun dimulai. Terlihat mereka melakukan penerbangan menuju misi yang telah ditentukan. Ketika memasuki wilayah Laos, Dieter pun meluncurkan roket pertamanya dan tepat menghantam markas musuh. Tiba-tiba saja pesawat yang ia kendarai tertembak tepat bagian sayap sisi kanannya. Hal itu membuat pesawat yang ia kendarai pun harus jatuh ke tengah sawah. Sebelum pesawatnya meledak, Dieter pun segera melepaskan dirinya untuk segera keluar sebelum pesawat tersebut meledak. Tiba-tiba datanglah pasukan gerilya Laos dan langsung menghujani Dieter dengan senapannya. Dan saat itu Dieter pun kabur masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi dengan menutupi tubuhnya dengan dedaunan kering. Saat telah merasa aman, ia pun keluar dan membuang radionya karena ia sadar alat komunikasi sangat mudah dilacak. Kemudian ia merangkak di sebuah aliran air dan mencuci lumpur yang menempel pada bajunya. Setelah itu ia kemudian kembali berlari melewati semak belukar. Tak berapa lama kemudian ia mendengar suara helikopter dan mengikutinya supaya bisa ditemukan oleh tim penyelamat. Dan sampailah ia di bebatuan tinggi untuk memberi tanda keberadaannya pada helikopter tersebut. Akan tetapi helikopter tersebut sudah berlalu cukup jauh. Hingga pada akhirnya ia yang tak tahan karena teriknya matahari, ia pun merasa kehausan. Dan kemudian ia pun turun untuk mencari sumber air dan sampailah ia di sebuah danau kecil. Namun ketika ia sedang menikmati air tersebut, tanpa ia sadari musuh sudah berada tepat di belakangnya dan dengan menodongkan senjata kepadanya. Karena Dieter tidak memiliki senjata untuk melawan, ia pun harus pasrah ditangkap oleh pasukan gerilya Laos. Kemudian ia dibawa ke sebuah perkampungan. Dieter pun dijadikan tawanan dengan kedua tangan dan kakinya diikat. Why doesn't anybody listen around here? Setelah beberapa hari berlalu, Dieter pun kemudian kembali dibawa ke sebuah gedung dan langsung dihadapkan pada pimpinan pasukan itu. Saat itu ia pun diinterogasi dan diberikan sebuah surat untuk ditandatangani.
Ternyata dalam surat itu berisikan pernyataan ia harus mengkhianati Amerika agar ia dapat dibebaskan. Karena Dieter tahu jika hal tersebut sebuah politik dan di satu sisi ia sangat begitu mencintai negaranya. Setelah itu ia pun kembali di bawah, tapi kali ini ia disiksa dengan penyiksaan, ditarik oleh kerbau, digantung dan dikeburkan ke dalam sumur tanpa diberi ampun. Setelah Pos menyiksa, Dieter kemudian kembali dibawa ke sebuah kamp tahanan perang di tengah hutan belantara di wilayah Laos. Sesampainya di tempat itu, ia pun dimasukkan ke dalam sebuah gubuk, lalu tangannya diikat dan kakinya dipasung. Setelah beberapa hari, ia pun baru diizinkan keluar tanpa diikat. Dieter terlihat senang, ternyata di tempat itu ia tak sendirian. Ada 5 tahanan perang lainnya, mereka kemudian saling berkenalan, di mana tahanan tersebut bernama Duane, Martin, Peron, Loren, dan Visit. Mereka pun langsung mengobrol dan ternyata mereka menjadi tahanan sudah lama. Di antara mereka bahkan ada yang sudah berada di tempat itu selama 11 tahun, yaitu si Duane. Setelah itu kemudian Visit mengajak dia terjalan-jalan, memberitahu setiap karakter dan nama-nama penjaga di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul di gubuk. Saat itu Dieter berbicara bahwa ia tidak mau senasib dengan mereka. Saat itu juga ia merencanakan untuk kabur, karena Dieter menganggap ia ditahan di gubuk biasa yang sangat mudah jika dibobol, karena bukan penjara sungguhan. Tetapi Visit mengingatkan bahwa penjara yang sesungguhnya adalah hutan belantara di sekitar camp tersebut. Duane pun menegaskan jika 2 hari tanpa menemukan air maka tidak akan bisa selamat, dan mereka pun mudah dilacak musuh. Mereka semua pun tidak setuju karena apa yang direncanakan Dieter akan mengancam pembebasan mereka. Karena mereka yakin suatu saat nanti mereka akan dibebaskan. Saat itu Duane mengatakan jika Dieter tak akan mudah keluar untuk kabur karena camp tersebut diawasi oleh 6 prajurit bersenjata. Tapi Dieter tetap pada pendiriannya, ia pun akan melancarkan aksinya pada malam hari. Saat malam hari kaki mereka diborgol dan dipasang ke sebuah kayu. Saat itu Dieter bertanya apakah di sini ada paku, dan si Duane pun menjawab jika di camp ini tidak ada paku sama sekali, karena semua bangunan terbuat dari rotan. Mendengar hal itu, Loren pun bangun karena ia tahu ada sebuah paku di gubuk kecil dekat tahanan mereka. Hey, does anybody have a nail? There's no nails. Unless it's got a shot of glass. No, that's no good. I know, but there's a nail. Keesokan harinya mereka semua mengalihkan perhatian para penjaga. Saat itulah Dieter mulai beraksi. Ia kemudian mengambil paku itu dengan mengajak ngobrol si Adol. Setelah berhasil mengambil paku, ia pun kemudian langsung mengasah paku tersebut hingga paku itu terbentuk seperti sebilah pisau kecil. Saat malam harinya, Dieter pun menggunakan paku itu agar dapat membuka borgol tersebut. Kemudian membuka borgol teman satu persatu. Keesokan harinya Dieter bertanya kepada Duane yang merupakan tahanan paling senior di sana. Dieter menanyakan di manakah posisi mereka saat ini. Kemudian Duane menjawab mereka berada di hutan belantara Laos. Tiba-tiba saja ia mendengar suara helikopter dan terlihat penjaga camp tersebut sangat panik karena khawatir tahanan dapat ditemukan oleh tentara Amerika yang sedang berpatroli. Hari pun berganti malam. Di malam itu Dieter kembali menyinggung bahwa ia akan melarikan diri dari kamp tahanan itu. Ia pun berharap musim hujan segera tiba agar saat kabur tidak ada yang dapat melacak jejak kakinya. Mendengar hal tersebut, Visit tidak setuju karena ia yakin jika perang telah selesai mereka pun akan dibebaskan. Visit pun menyarankan agar sabar menanti hari itu. Akan tetapi si Duane mulai tertarik dengan rencana Dieter karena sudah lama sekali ia membelenggu di camp tersebut tanpa adanya kepastian nasibnya ke depan. Dieter pun menegaskan bahwa pelarian ini lebih bagus direncanakan bersama-sama karena ketika sudah bebas dan berada di dalam hutan bisa saling bekerja sama satu sama lain.
Tetapi si Peron malah mengancam jika Dieter berani melarikan diri, maka ia akan meneriakkannya supaya ia ditembak oleh para penjaga. Kemudian pada suatu hari terlihat satu penjaga pos memegang senjata dan ia tidak tahu menggunakannya. Alhasil tiba-tiba saja ia membuat panik para tahanan dan penjaga camp tersebut. Beruntungnya tak ada korban jiwa saat itu. Setelah kejadian itu, hari-hari berlalu. Diceritakan pada suatu hari Dieter menyuruh teman-temannya membersihkan setiap nasi yang mereka makan, guna persiapan stok makanan mereka nantinya ketika melarikan diri ke hutan. Ketika mereka sudah meloloskan diri, saat itu Visi dan teman-temannya kaget. Duen yang penasaran menanyakan apa yang direncanakan oleh Dieter. Dieter pun mengetahui para penjaga ketika sedang berada di dapur untuk makan, mereka selalu meninggalkan senjatanya. Dieter pun berencana akan mengambil senjatanya dan akan melawan balik. Beberapa hari kemudian ia mendapatkan sinyal pesawat yang sedang berpatroli. Setelah itu Dieter mulai melaksanakan apa yang direncanakan sebelumnya. Dieter mengawasi para penjaga sedangkan Duen dan rekannya melaksanakan tugas lainnya. Akan tetapi tiba-tiba saja datang si Dugi membuat panik Duen dan temannya. Untungnya Duen yang cerdik mengakali dan dengan berbuat sebuah permainan dengan temannya. Setelah Dogi keluar, mereka merasa situasi telah aman. Mereka kembali melanjutkan aksinya. Membuka alas tidurnya, Dieter langsung menuju pagar dan menggali sedikit. Pada keesokan hari, Dieter mengajak Duen untuk memastikan titik yang semalam dia gali tanpa adanya kecurigaan. Berselang beberapa waktu, kemudian mereka berdiskusi karena persediaan makanan di camp tersebut semakin menipis. Dieter tahu bahwa para penjaga akan semakin membuas dan akan mempersulit mereka saat nanti ia kabur. Maka dari itu Dieter segera menyuruh teman-temannya untuk lebih mempercepat lagi rencananya. Karena apapun yang terjadi, rencana mereka harus dilaksanakan secepatnya. Mereka semua pun langsung menyetujuinya dan benar saja keesokan harinya mereka diberi makan dengan semangkuk ulat. Karena persediaan makanan telah habis. Karena lapar yang luar biasa, Dieter dengan terpaksa memakannya, sedangkan Fisik tidak mau malah meminta jatah makanan saat mereka kabur nanti. Tetapi Dieter tidak memberinya karena itu hanya untuk saat mereka kabur nanti. Hari-hari berlalu, keadaan camp itu semakin memprihatinkan. Dieter dan teman-temannya sedang berkumpul sambil membaca gerak-gerik para penjaga yang sedang berdiskusi saat itu. Loreng yang mengerti bahasa penjaga itu pun memberitahu teman-temannya bahwa para penjaga sudah tidak lagi mendapatkan perbekalan dari pusat, karena sawah dan ladang daerah tersebut telah hancur karena bom. Para penjaga pun merencanakan untuk membunuh para tawanan. Di hutan seakan-akan para tahanan tersebut melarikan diri bertujuan agar para penjaga dibebaskan dari tugas mereka. Mendengar hal itu, Dieter menginstruksikan untuk lebih mempercepat lagi rencana pelariannya. Akan tetapi Visit yang masih ragu dengan rencana Dieter karena saat itu musim hujan belum juga tiba. Visit khawatir jejak mereka ditemukan oleh musuh. Akan tetapi tidak ada pilihan, hanya melarikan diri atau mati dibunuh oleh para penjaga. Singkat cerita, pagi pun tiba, para tawanan mempersiapkan diri menunggu komando dari Dieter. Saat itu Dieter membagi dua kelompok, Dieter dan Duen akan keluar lebih dulu, dan disusul yang lainnya menuju dapur untuk menyandra para penjaga. Setelah itu mereka pun langsung membuka lantai bambu dan merayap untuk keluar. Kemudian Dieter mengambil senjata para penjaga yang ditinggal lalu memberikan 2 senapan kepada Duen. Terlihat Duen sangat lemah, karena kelaparan ia pun terjatuh. Sedangkan Dieter, ia langsung menuju dapur, tetapi rencana yang disepakati malah kacau. 4 temannya malah menghilang. Rencana untuk menyandra para penjaga pun gagal. Mengetahui hal itu, Dieter yang sangat emosi dan menembakkan para penjaga dengan membabi buta. Setelah para penjaga tumbang, Dieter pun mengajak Duen untuk mengambil persediaan makanan yang masih tersisa.
Lalu Dieter dan Duen meninggalkan camp tersebut dengan perasaan yang kesal terhadap 4 teman lainnya. Di tengah perjalanan mereka bertemu Visit dan Loren. Dieter sangat marah karena sudah mengacaukan rencana yang telah mereka kesepakati. Dieter kemudian meminta penjelasan mengapa ia pergi ketika Dieter dan Duen sedang melawan para penjaga, juga menanyakan sepatu miliknya. Ternyata teman lainnya yang telah mengambilnya. Pada akhirnya mereka bertukaran senjata, sedangkan Visit memberikan golok dan Dieter memberinya sekotak peluru. Saat itu mereka pun berpisah dengan arah yang berlawanan. Setelah cukup jauh berjalan, hujan pun turun dan hujan tersebut dapat menghapus jejak mereka. Saat itu Duen dan Dieter sedang duduk sambil menikmati makanan pembekalannya, namun tiba-tiba longsor pun terjadi dan mereka terseret oleh derasnya air yang datang secara tiba-tiba. Alhasil makanan yang ia kumpulkan di camp tadi harus terbuang begitu saja. Tanpa membuang waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju sebuah sungai. Setelah sampai di sana, mereka mengarungi sungai dengan menggunakan rakit dan mengikuti arus sungai dengan harapan dapat menyeberang ke Thailand yang merupakan negara sekutu. Semakin jauh aliran sungai semakin kuat dan mereka baru menyadari bahwa di depan air terjun telah menanti. Dengan cepat Dieter membawa Duen ke tepi sungai. Karena merasa sangat lelah, mereka pun beristirahat. Sembari menanti hujan reda, mereka dikagetkan saat membuka baju banyak lintah yang menghinggapi tubuh mereka. Dengan keadaan yang mengenaskan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hingga pada saat mereka sampai di suatu tempat, ia melihat warga yang sedang mencari ikan. Di sini Dieter hanya mengamati warga tersebut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di pemukiman. Di tempat itu mereka menemukan rumah tak berpenghuni. Saat itu juga mereka kembali beristirahat dikarenakan kondisi Duen yang semakin memprihatinkan. Setelah beberapa saat terdengar suara helikopter menghampiri dan saat itu Dieter langsung berteriak memberi tanda keberadaannya dengan harapan helikopter tersebut mengetahui keberadaannya. Akan tetapi helikopter itu terus melaju dan meninggalkannya. Terlihat Dieter sangat kecewa. Dengan kondisi yang semakin melemah, Dieter pun menyuruh Duen untuk tetap beristirahat. Dieter kemudian membuat api yang sangat besar dengan harapan dapat dilihat oleh helikopter yang sedang berpatroli. Dan benar saja helikopter yang tadi lewat kembali melintasinya. Namun sialnya helikopter tersebut malah menembaki karena hal tersebut dianggap mudah. Keesokan harinya Dieter dan Duen kembali memaksakan dirinya untuk melanjutkan perjalanan dengan keadaan yang sangat lemah. Tak berselang lama berjalan mereka bertemu seorang bocah. Dieter dan Duen memohon meminta belas kasihan tetapi bocil itu malah lari. Dan kembali bersama warga kemudian menghampiri mereka sambil meneriaki Amerika, Amerika, lalu mencabik-cabik si Duen tanpa belas kasihan. Melihat hal itu Dieter yang tidak terima mengamuk membabi buta menodongkan goloknya. Karena ia tidak sebanding dengan mereka, Dieter kemudian kembali masuk ke dalam hutan. Dia terus berlari sampai di sebuah sungai. Ia menemukan seekor ular. Karena kelaparan yang begitu parah, ia pun menangkap ular tersebut kemudian memakannya hidup-hidup.
Saat sedang menyantap ular, tiba-tiba saja keajaiban datang di mana saat itu prajurit patroli Amerika yang kebetulan lewat di lokasi tersebut. Beruntungnya helikopter tersebut menyadari keberadaan Dieter dan langsung saja menyelamatkannya. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit militer. Setelah keadaan Dieter membaik, mereka kemudian membawa Dieter menuju markas pusat. Sesampainya di sana terlihat kerumunan orang yang menyambut kedatangan Dieter sebagai seorang pahlawan. Film pun berakhir.